Hai, di video hari ini aku akan membahas tentang permasalahan kulit kering, kemudian juga akan membahas ingredients apa sih sebenarnya yang bisa membantu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tapi rasanya kalau aku ngobrol sendiri di segmen ini kayaknya kurang seru gitu ya. Jadi hari ini pertama-tama aku pengen mengundang 3 orang FD members yang aku akan ajak ngobrol untuk tahu tentang permasalahan kulit mereka, terus apa sih sebenarnya yang mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi tanpa tunggu lama-lama, kita langsung ngobrol aja bareng sama 3 orang FD member yang udah aku undang hari ini. Hai semuanya. Oke, jadi hari ini aku mengundang 3 orang FD member. Ada Anggi, ada Vidya, dan juga ada Ica gitu ya. Aku mau nanya-nanya sedikit sama kalian gitu, karena hari ini tuh aku pengen mengupas tuntas gitu tentang permasalahan kulit kita gitu, apa yang kalian lagi rasakan, terus selama pandemi itu sebenarnya concern dan skin type kalian tuh apa sih sekarang ini? Jadi kalau aku tuh sebenarnya kulitnya normal Kak, cuman kayaknya memang cenderung ke oily. Oke. Dan kadang juga dehydrate gitu. Ah, Kayak kombinasi, tapi aku nggak klaim kalau aku tuh kombinasi banget gitu. Jadi ya mau-mau dia aja sih sebenarnya, dan cuaca tuh mempengaruhi banget nggak sih Kak? oke. Itu tuh yang jadi ngebuat kulit aku tuh antara lembab banget, dehydrate banget, kirain berminyak banget ternyata dehydrate. Jadi pusing ya, harus diurusin. Oke, jadi kondisi kulit kamu rada berubah-berubah juga gitu ya? Iya. Oke. Nah, kalau Vidya sendiri gimana, Vid? Nah, kalau aku jenis kulitnya memang berminyak dan juga berjerawat. Tapi sekarang karena udah musim hujan juga, nggak tahu kenapa kulit aku tuh jadi lebih kering, terutama di daerah dagu dan pipi. Oke. Jadi sekarang lebih nggak ada beruntusan sedikit gitu. Oke, jadi rada kering terus ada beruntus-beruntusan gitu ya di wajah ya? Iya, Oke. iya benar Kak. Oke. Nah, kalau Anggi gimana, Anggi? Kalau aku tadinya itu tuh awalnya tuh oily gitu Kak. Nah, terus dengan jalannya waktu dan tambahnya umur, itu menjadi oily combo. Jadi itu pas sini tuh oily tengah-tengahnya, sini tuh kering gitu, udah jadi dehidrasi. Jadi kadang aku ngerasa kok ada beruntusan, kok ada tarik gitu. Itu tuh sebenarnya gitu. Jadi karena Oke. pengaruh juga gitu. Oke, oke. Oke, nah ngomong-ngomong soal pandemi nih, aku coba nanya sama Ica dulu kali ya. Ini kan kita udah mau 2 tahun nih pandemi gitu. Ada nggak sih sebenarnya perubahan yang terjadi di kulit kalian gitu selama pandemi ini tuh? Kalau aku ya, aduh, lebih mudah break out. Oke. Terus Karena pakai masker juga kan? bener banget. Nanti begitu buka masker, either yang muncul pucul, nanti di bagian hidung sini nih biasanya aku tuh musuhnya sama di dagu. Oke. Nanti dia tiba-tiba suka kayak sakit, kalau diginiin tuh sakit bener-bener kayak lebih cepet aging di bagian sini, padahal Oke. tutup. Jadi tapi karena aku ngerasanya kayak ini terlalu lembab, kita kan panas banget, either panas banget, lembab banget, nggak ada yang tengah-tengah kan. Jadi kalau pakai masker tuh kayak ya itu tadi kering lah dibuka, nanti tiba-tiba ada pustunya. Banyaknya permasalahan ya. Berarti sebenarnya kayak apalagi di masa pandemi gini kan pasti sering pakai masker gitu kan, jadi kayak si skin barrier-nya juga rada terganggu gitu kan, jadi lebih banyak Betul. kulitnya bermasalah gitu ya, Cak? Betul banget. Jadi kayak padahal kalau sebelum pandemi udah banyak masalahnya sendiri nih kulitnya, misalkan polusinya karena satu muka ke muka gitu ya. Tapi setelah di pandemi gini kan pakai masker, ternyata kayak juga Kak. Ya. Begitu dibuka masalah lain muncul ya, ini benar-benar yang ini yang bagian sini suka merah-merah yang bikin sakit. Oke, menarik sih ini. Oke, kalau Vidya sama nggak sih atau ada bedanya nih selama pandemi ini? Kalau aku sih kan memang jenis kulit aku sendiri sudah acne prone skin ya Kak. Nah biasanya kalau misalkan aku muncul jerawat itu cuma di daerah pipi, entah di pipi kanan atau di pipi kiri. Tapi karena sekarang kemana-mana pakai masker dan ketutup otomatis sampai dagu sini, dan sekarang aku kalau jerawatan sampai dagu sini. Dan di sini juga bener-bener banyak banget yang kecil-kecil gitu. Terus juga ada komedo juga, pokoknya lengkap deh, paket lengkap menurut aku masalahnya gara-gara pakai masker. Oke, nah ini maksudnya kalian juga mengalami perubahan kondisi kulit lah ya selama pandemi, selama hampir 2 tahun ini gitu. Dan aku yakin juga selama pandemi ini tuh pasti kalian jadi lebih cari tahu ingredients, lebih apa ya, ngulik lah gitu soal skincare dan segala macam. Karena kulitnya itu jadi lebih gampang bermasalah atau mungkin bahkan jadi tadinya oily terus berubah jadi ada beberapa area yang kering gitu. Nah, biasanya ingredients apa sih atau apa ya, produk seperti apa yang biasanya kamu pakai untuk mengatasi permasalahan itu? Biasanya
aku bakalan ngincer tuh yang functionnya sendiri untuk menghidrasi gitu sih Kak, kayak hyaluronic acid, terus glycerin, iya nggak sih, gitu kan, untuk melembabkan, terus juga yang memang meningkatkan barrier kayak ceramide gitu. Jadi apa ya, benar-benar cari yang kayak gitu, tapi masa harus dibeli semua Kak? Kan pusing ya, kalau bisa ada yang all in one gitu ya, compact, satu produk bisa mengatasi semua, kenapa enggak? Apalagi kalau dipakainya tuh nyaman. Itu kayaknya PR banget sih untuk cari yang klik banget. Oke, kalau Vidya gimana? Kalau misalnya selama ini kamu cari produk atau ingredients tertentu kah di skincare untuk ngatasin permasalahan kulit kamu? Kalau aku sendiri kan lagi akhir-akhir ini sering banget pergi ya Kak. Jadi sekarang fokus aku tuh bukan untuk mencerahkan atau yang lainnya, tapi lebih ke menghidrasi ini. Jadi otomatis serumnya tuh langsung ganti ke hydrating serum, terus juga semua kandungannya tuh pasti ada ceramide sama kayak Kak Ica, terus ada hyaluronic acid, pokoknya semua yang benar-benar hydrating full dari face wash sampai moisturizer. Soalnya tuh basic banget ya, sebenarnya kulit emang harus Iya. terhidrasi dulu baru bisa mengatasi masalah-masalah yang lainnya gitu ya. Iya betul Kak, jadi memang aku sih sekarang udah intinya kalau misalkan udah muncul nih breakout gara-gara masker ataupun ada buntusan, langsung back to basic aja, hydrating, pokoknya semuanya nggak peduli deh mau mencerahkan ini tuh, itu nanti dulu, yang penting skin barrier-nya bagus dulu. Oke. Kalau Anggi gimana Anggi? Sama sih Kak, cuma aku lebih ke ekstra lagi tuh aku pakai sheet mask yang ada HA gitu kan, Oke. juga gitu kan. Jadi kulitnya juga kalem, kitanya juga jadi happy, moodnya baik lagi gitu kan. Jadi nggak yang kesel sendiri gitu. Kayak gitu, Oke, Kak. jadi sebenarnya kalau emang ngatasin kulit-kulit bermasalah selama pandemi itu kayaknya emang semuanya pada back to basic ya. Yang penting semuanya terhidrasi gitu, semuanya lebih supple gitu, lebih sehat aja dulu pada intinya kan gitu. Oke, nah aku tuh sebenarnya habis ngobrol sama kalian ini aku mau ketemu sama satu dermatologis gitu. Nah kebenaran aku juga pengen tahu nih, ada nggak sih sebenarnya pertanyaan atau apa yang ada di pikiran kamu gitu kalau aku mau ketemu sama dermatologis, kamu pengen nanya apa? Jadi aku udah siapin pertanyaan nih Kak, supaya aku nggak salah ya kan. Mengingat aku kulitnya normal tapi mudah berjerawat, aku tuh mau tanya, apa aja sih ingredients yang bisa digabungkan sama hyaluronic acid? Oke, supaya ntar kalau mau layering skincare nggak salah ya. Betul banget. Oke, aku inget-inget nanti aku tanyakan ke dokter ya. Kalau Vidya, ada yang mau ditanyain nggak? Jadi aku mau tanya, apa sih yang membuat ingredients HA menjadi salah satu ingredients yang hype dan dicari banyak orang dalam 2 tahun terakhir ini? Oke, termasuk kamu nggak sih yang nyari-nyari tuh? Iya. Ternyata banyak ya yang cari-cari ingredients yang skincare yang di dalamnya ada ingredients hyaluronic acid. Oke, kemudian Anggi mau nanya apa nih Nggi? Oke Kak, pertanyaanku adalah sebenarnya itu hasil apa sih yang diberikan oleh HA dan bagaimana ingredients ini bekerja pada kulit kita Kak? Itu kayak gimana sih, aku penasaran gitu tuh. Soalnya kan mungkin ada yang bilang bisa bekerja seperti ini, tapi detailnya mungkin kita nggak tahu ya kayak apa ya gitu. Oke, nanti pertanyaan kalian bertiga akan aku sampaikan ke dermatologis yang akan aku temui hari ini gitu. Jadi mudah-mudahan nanti pas kalian nonton video ini udah beres, terjawab semua pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kalian. Oke, jadi thank you banget nih udah sharing hari ini, udah jawab semua pertanyaan aku. Mudah-mudahan nanti di saat nonton video ini lengkapnya kalian bisa menemukan jawaban yang menarik untuk bantu kondisi kulit menjadi jauh lebih baik di 2022 ini ya guys. Bye, thank you. Thank you. Thank you Kak, thank you FD. Oke, jadi sekarang aku sudah ada di tempat prakteknya Dr. Reza Edward. Hai dokter, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik. Oke, jadi dok, tadi tuh kan aku udah ngobrol-ngobrol sama FD members dan emang banyak banget yang kayak merasa kulitnya tuh kering, terus kulitnya juga berubah selama pandemi, kulitnya dehidrasi, dan beberapa di antara mereka juga menggunakan hyaluronic acid yang ada di dalam skincare gitu. Nah, ngomong-ngomong soal hyaluronic acid gitu, kenapa sih aku pengen tahu kenapa sih ingredients ini tuh banyak banget dicari sama orang atau mungkin beauty enthusiast gitu ya di tahun 2020 sampai 2021 kemarin gitu. Mungkin ada sedikit penjelasan dari dokter yang bisa membantu teman-teman di rumah untuk mengetahui jawabannya. Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang hyaluronic acid atau HA ya, justru sebetulnya
kalau kita tahu HA itu bukanlah ingredients yang baru-baru amat sebetulnya ya. Tapi justru itu membuktikan bahwa si HA ini adalah molekul yang sudah melalui berbagai macam penelitian dan riset sehingga dia terbukti oleh waktu dia memang berkualitas, satu, kedua dia juga safe atau aman. Memang keunggulannya si HA ini pertama adalah dia itu molekulnya mudah ya, mudah untuk digabungkan ke dalam skincare apapun. Bisa bentuknya serum, bisa bentuknya toner misalnya, atau bahkan bisa juga HA dalam bentuk injeksi. Seperti itu. Dan yang kedua, keunggulannya dari HA ini adalah cukup aman dan dia cukup sesuai untuk segala jenis kulit. Jadi untuk mereka yang memiliki tipe kulit oily atau bahkan mereka yang tipe kulitnya sensitif, itu semuanya masih cocok untuk menggunakan ingredients ini. Atau mungkin karena banyak perubahan pada kulit mereka di saat pandemi jadi lebih kering, jadi mereka akhirnya mencari hyaluronic acid itu di dalam sebuah skincare gitu. Masa pandemi ini memang kita mengalami atau menyaksikan yang kita kenal dengan nama skindemic ya, atau perubahan-perubahan pada kulit yang itu sedikit banyak dipengaruhi oleh perubahan-perubahan pola hidup kita akibat ya pandemi ini. Tadinya yang kita lebih banyak aktif di luar, jadi terpaksa lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Apabila kita terlalu lama dalam ruangan ber-AC ya, akhirnya nanti skin barrier menjadi rusak, kulit menjadi dehidrasi. Akhirnya banyak konsumen mencoba untuk mencari solusinya. Dan kita tahu HA ini sendiri kan bisa dibilang sebagai hidrator. Atau dia fungsinya dia bisa untuk mengembalikan hidrasi kulit dengan cepat dan segera. Itu yang membuat barang-barang ini menjadi semakin banyak dicari. I see, Nah kalau gitu boleh nggak sih dokter jelasin sedikit gimana sih cara kerja hyaluronic acid di kulit kita gitu? Kan setahu aku tuh memang udah terdapat secara natural kan dalam tubuh gitu kan. Nah dengan misal aplikasi topical itu tuh sengaruh apa dan gimana sih sebenarnya cara kerjanya? Jadi hyaluronic acid itu kita bilang dia tergolong ke dalam yang namanya humectan. Humectan itu adalah molekul yang dia memiliki kemampuan untuk menarik molekul air. Bisa molekul air dari yang berada di lapisan kulit yang dalam, bisa juga molekul air yang berada dari lingkungan sekitar. Ketika molekul hyaluronic acid itu kita oleskan di kulit, nanti dia akan menarik air dari dua arah itu. Nanti air yang ditarik itu akan ditahan di kulit, nanti dia akan memberikan tampakan kulit yang plump, lalu kulit yang meningkat elastisitasnya, dan nanti kulitnya akan terasa lebih halus juga teksturnya otomatis. Kalau dia misalnya menarik air dari lapisan kulit yang lebih dalam juga, berarti kita harus lebih banyak minum juga dong dok, kalau misalkannya emang pengen si hyaluronic acid itu bekerja dengan lebih optimal. Iya betul, karena asupan cairan kan otomatis akan mempengaruhi kadar air di dalam kulit ya. Cuma masalahnya adalah jika memang kulit sudah terlanjur berada di dalam kondisi dehidrasi, terkadang menambah asupan cairan saja akan lama hasilnya. Karena itu tetap dibutuhkan molekul-molekul dalam produk skincare yang dia bisa dengan cepat mengembalikan hidrasi kulit tadi. Nah ini menarik sih dok. Aku pengen tahu juga dan mungkin dokter bisa jelasin lebih detail gitu. Kenapa sih kita perlu menggunakan skincare yang di dalamnya ada hyaluronic acidnya gitu? Hyaluronic acid ini sebetulnya secara alami kita miliki dalam tubuh kita. Ada di sendi, lalu ada juga di mata, lalu ada juga tentunya di kulit. Masalahnya adalah seiring kita mengalami proses penuaan, kadar hyaluronic acid ini dan produksinya oleh tubuh kita juga mengalami penurunan. Hal ini yang tampak kita lihat sebagai nanti tanda-tanda penuaan pada kulit, seperti kerut, keriput, lalu elastisitas kulit yang memburuk, lalu kulit yang juga tampak kusam. Oleh karena itu, kita memerlukan skincare yang mengandung juga hyaluronic acid untuk bisa menggantikan kadar yang menurun dalam tubuh kita itu. Ini ada satu pertanyaan lagi, ini aku penasaran. Kalau misalnya kulit kita tidak ada masalah kekeringan gitu, nggak ada masalah dehidrasi, nggak apa-apa nggak sih pakai hyaluronic acid itu? Tetap bisa, karena si HA ini dia ternyata tidak hanya berfungsi sebagai humectan ya. Artinya dia tidak hanya bisa digunakan untuk menarik molekul air. Artinya efeknya tidak hanya untuk melembabkan, tidak hanya untuk hidrasi, tapi juga banyak manfaat lain. Misalnya dia bisa untuk mencegah penuaan atau efek anti-aging.
Dan jangan lupa dia juga memiliki manfaat untuk memelihara skin barrier kita. Oke, jadi sebenarnya dalam kondisi normal nggak perlu nunggu kulit kering, kita udah bisa langsung pakai ya sebenarnya dok ya? Bisa. Oke, nah tadi dokter mention soal skin barrier gitu kan, which is kayaknya di beberapa waktu belakangan itu lagi banyak banget itu diobrolin, dan mungkin Female Daily juga udah sempat ngobrolin beberapa kali tentang skin barrier. Cuman supaya lebih valid lagi nih, aku pengen denger dong penjelasan dari dokter, sebenarnya skin barrier itu apa sih dok? Secara simpel ya, skin barrier itu berarti lapisan-lapisan kulit teratas yang dia membentuk suatu dinding atau tembok yang akan melapisi lapisan-lapisan yang lebih dalam di bawahnya. Artinya kita membayangkan kulit itu sebagai organ, dia tidak hanya sebagai struktur saja yang berfungsi untuk menahan mungkin dari zat kimia, kuman, iritan dan alergen, tapi dia juga memiliki banyak fungsi yang lain seperti untuk mengatur suhu tubuh, mengatur kadar air tubuh seperti yang tadi kita obrolin, dan juga dia punya fungsi untuk imunitas juga. Jadi skin barrier itu adalah keseluruhan fungsi dari lapisan kulit tadi. Jadi sangat penting buat kita untuk kita selalu menjaga kesehatan dari skin barrier kita. Oke, nah kalau sepenting itu kalau misalnya skin barrier itu bisa rusak, itu tuh kenapa sih biasanya dok? Macam-macam ya. Jadi skin barrier itu sebetulnya sangat rentan untuk rusak. Biasanya akibat ulah kita sendiri. Misalnya penggunaan makeup dan kosmetik harian. Lalu juga polusi, lalu paparan UV, lalu mungkin juga kurang minum, menyebabkan dehidrasi pada jaringan kulitnya, terlalu lama berada di ruangan ber-AC, termasuk juga pemakaian masker. Gesekan ya? Gesekan. Jadi bisa membuat skin barrier itu menjadi lebih terganggu, rentan gitu. Iya. Sama kayak misalnya over exfoliating itu juga bisa ya dok ya? Betul. Pemilihan skincare yang kurang tepat pun pada akhirnya bisa merusak skin barrier. Oke. Nah kalau misalnya skin barrier itu rusak gitu ya, itu tuh kelihatannya kayak gimana sih, apa yang terjadi, dan seperti apa gitu yang bisa kita sadari kalau skin barrier itu kita rusak gitu, lagi rusak dok? Skin barrier yang rusak itu akan menyebabkan lapisan kulit mengalami penipisan. Artinya lapisan pelindung yang tadinya kita harapkan melindungi tubuh kita dari zat kimia, dari polusi, dari bakteri, dari alergen, itu menjadi terganggu. Nah ini akan tampak sebagai kulit yang tipis, kusam, lalu juga kering, lalu juga mungkin mudah merah atau mudah mengalami iritasi. Jadi menjaga skin barrier itu sangatlah penting dan fundamental agar kita bisa terhindar atau mencegah dari masalah-masalah kulit yang tadi kita sebut sebagai skindemic itu. Nah kalau udah terlanjur rusak, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama harus kita lakukan adalah menemukan faktor apa yang sejak awal menyebabkan skin barrier itu rusak. Lalu itu harus kita hentikan, kita cegah, lalu kita perbaiki. Perbaikinya dengan apa? Salah satunya adalah dengan banyak minum air, lalu juga ditambah dengan produk-produk atau ingredients yang bisa untuk membantu pemulihan skin barrier tadi. Berarti itu termasuk hyaluronic acid juga bisa ya? Apakah cuma hyaluronic acid aja atau bisa berbagai macam produk lainnya? Sebetulnya HA pun sudah bagus ya, cuma prinsipnya adalah penggunaan skincare itu akan hasilnya lebih optimal ketika kita menggabungkan berbagai macam ingredients yang bisa bekerja dengan sinergis. Misalnya untuk HA sendiri, seringkali kita gabungkan dengan molekul-molekul lain yang juga memiliki sifat sebagai humektan. Misalnya panthenol atau vitamin B5, dia juga memiliki sifat soothing, lalu juga bisa kita gabungkan dengan ceramide sebagai barrier recovery-nya, dan juga kita bisa gabungkan dengan niacinamide yang memiliki sifat antiinflamasi sekaligus juga untuk skin lightening. Jadi basically sebenarnya ingredients hyaluronic acid ini tuh aman ya untuk digabungkan dengan berbagai macam ingredients lainnya gitu ya dok? Betul, aman dan dia cukup mudah untuk digabungkannya. Oke dok, pertanyaan terakhir nih ya. Ada tips nggak sih dari dokter? Karena kan kita lagi ngomongin soal gimana cara mengatasi permasalahan kulit dengan produk yang mengandung hyaluronic acid nih. Nah kalau teman-teman di rumah pengen cari produk yang di dalamnya ada hyaluronic acid atau skincare lainnya gitu, ada tips khusus nggak sih dari dokter? Memang kadang itu kita bingung ya untuk memilih skincare itu yang ada di pasaran karena banyak sekali merek-merek yang bertebaran. Setiap bulan mungkin banyak brand-brand baru, produk baru yang keluar. Sebetulnya tipsnya adalah kita harus pintar-pintar dulu, kita harus riset dulu, kita harus cari tahu dulu brandnya ini apakah berkualitas atau tidak, produknya ini sudah BPOM atau belum,
lalu apakah produknya ini sudah teruji secara klinis atau belum, sehingga setidaknya kita bisa sedikit merasa lebih aman ketika memakai. Jangan lupa menggunakan skincare dan merawat kulit itu adalah investasi untuk masa depan kita. Ya betul, dan yang pasti jangan sampai pakai skincare abal-abal ya dok. Betul. Oke deh, thank you banget jawabannya udah cukup detail gitu, dan mudah-mudahan teman-teman di rumah yang nonton video hari ini tuh terjawab pertanyaan-pertanyaannya yang lebih detail tentang hyaluronic acid, terus juga skin barrier gitu. Jadi thank you so much Dr. Reza. Nanti kita bakal ketemu lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi kali ya dok, kalau ada topik-topik seru lainnya. Jadi thank you so much udah mau menjawab pertanyaan aku. Thank you ya dok. Ya, sama-sama. Nah, setelah tadi kita ngedengerin ada berbagai macam cerita dari FD members, terus aku juga udah interview dermatologist gitu untuk ngobrol-ngobrol soal sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan kalau kulit kita itu kering atau kulit kita itu dehidrasi. Dan ternyata jawabannya salah satunya adalah hyaluronic acid gitu, which is itu juga bisa membantu untuk membuat kulit kita menjadi jauh lebih lembab gitu, dan juga bisa mempertahankan kesehatan dari skin barrier kita. Nah, berdasarkan itu akhirnya aku datang nih ke sebuah lokasi yang ada di Indonesia, yaitu adalah Safi Research Institute representatif yang emang lokasi ada di Indonesia, which is sebenarnya waktu itu aku pernah sama teman-teman FD member dan juga FD Babes yang lainnya itu untuk datang yang ke Malaysia gitu, dan sekarang aku datang ke yang representatif yang ada di Indonesia. Kenapa kita ke lokasi ini? Karena aku dengar-dengar Safi sendiri itu sudah memiliki sebuah teknologi baru. Mereka lagi baru launching nih sebuah teknologi baru yang dipatenkan sama Safi gitu. Dan di dalam teknologi tersebut mengandung hyaluronic acid. Namanya adalah Hydra Active 3 Tech gitu. Jadi itu sebuah teknologi baru yang emang pastinya pengen kita cari tahu lebih dalam. Apa sih sebenarnya perbedaan sama hyaluronic acid lainnya yang ada di pasaran? Nah, buat tahu jawabannya yang lebih detail, kita langsung aja ajak ngobrol Safi expert yang bakal aku temuin sekarang. Halo, aku Gandes, aku Product Development Team dari Safi Research Institute Indonesia. Oke, Mbak Gandes, kemarin-kemarin tuh aku sempat ngobrol sama FD members dan juga dermatologist gitu. Kita ngobrol-ngobrol soal permasalahan kulit nih gitu. Nah, banyak dari FD members itu yang mereka tuh nggak menyadari sebenarnya masalah kulit mereka tuh apa sih gitu kan. Ada yang ngomong kayak kulit aku tuh gatel-gatel, iritasi, terus kemerahan gitu. Which is kalau misalnya setelah ngobrol sama dermatologist itu leads to dehidrasi, kulit dehidrasi gitu. Nah, aku pengen tahu deh dari point of view kamu dan pendapat dari Safi Research Institute sendiri, kenapa sih fenomena ini tuh jadi lebih sering terjadi gitu? Oke, jadi seperti yang kita ketahui di Indonesia kan, di dunia bahkan ya sudah terjadi pandemi selama 2 tahun gitu ya. Dengan terjadinya pandemi itu banyak nih yang merasa stres, terus karena stay at home terus, work from home gitu, sering di bawah AC dan bahkan terbentuk habit yang kurang baik seperti kurang minum air putih. Nah, itu membuat beragam masalah kulit tuh bisa jadi muncul gitu. Nah, mulai dari iritasi, udah kemerahan, dan kulitnya kering gitu. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya kulit yang dehidrasi. Itu biasa kita sebut sih skindemic gitu, karena banyak masalah kulit terjadi karena adanya terjadi pandemi ini. Berarti permasalahan kulit yang terjadi karena pandemi gitu, namanya skindemic ya. Menarik banget sih. Nah, aku juga kemarin itu sempat ngobrol kan sama dermatologist gitu. Kalau misalnya ternyata salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah menggunakan produk yang mengandung hyaluronic acid gitu, which is sebenarnya itu sudah terkandung dalam tubuh kita secara natural gitu kan. Nah, aku tuh penasaran dan mungkin teman-teman di rumah juga penasaran, gimana sih sebenarnya skincare yang formulasi di dalamnya itu ada kandungan hyaluronic acidnya, itu tuh bisa mengisi kekosongan di kulit kita gitu. Padahal itu kan cuma topikal ya, cuma dioles aja gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya kulit itu kan strukturnya dibangun dari lipid atau lemak dan juga natural moisturizing factor. Salah satunya adalah hyaluronic acid yang tadi kamu bilang. Tapi seiring bertambahnya usia, semakin banyak kita terpapar oleh polusi, radikal bebas, dan juga bahkan habit yang tadi yang kurang minum air putih itu membuat barrier kulit melemah sehingga kulit itu mudah kehilangan kelembapan alaminya gitu. Nah, penggunaan skincare dengan mengandung hyaluronic acid itu membantu untuk mengisi kelembapan itu.
gitu. Oke. Nah, hyaluronic acid juga merupakan molekul pelembab humektan gitu, sehingga cara kerjanya adalah menarik air dari sekeliling kita itu bisa menyerap ke dalam kulit dan menjaganya, menguncinya di dalam lapisan kulit seperti itu. Oke. Tadi kan kamu bilang tuh skindemic tuh dia hadir karena paparan AC terlalu sering, stres gitu kan, kurang minum gitu. Nah, aku juga penasaran, kita kan sekarang pakai masker terus nih. Nah, apakah penggunaan masker yang terlalu sering itu juga jadi ngaruh tuh, jadi memunculkan skindemic juga nih? Nah, iya betul. Jadi penggunaan masker yang memang selama berjam-jam kita diharuskan pakai masker, itu kan memang masker langsung bersentuhan ke kulit ya. Nah, pinggiran-pinggiran masker seringkali bergesekan dengan kulit dan membuat barrier kulit melemah seperti itu. Jadi apalagi untuk kulit yang memang dehidrasi yang sangat kering, itu semakin mudah bergesekan dan bisa menyebabkan kemerahan, iritasi dan beberapa masalah kulit lainnya. Oke, berarti ya yang teman-teman aku keluhin itu tuh benar-benar terjadi gitu ya, kayak lebih gampang gatel, lebih gampang kering gitu. Terus sebenarnya itu bisa juga karena memang gesekan masker yang emang mempengaruhi skin barrier kita. Betul. Oke, nah aku juga dengar-dengar kalau misalnya Safi itu sekarang kayak punya teknologi baru nih yang menggunakan hyaluronic acid di dalamnya. Nah, boleh nggak sih diceritain ke teman-teman di rumah apa sih teknologi terbaru dari Safi ini? Oke, jadi Safi memiliki rangkaian produk baru yang dinamakan Safi Hydra Glow. Nah, Safi Hydra Glow ini memiliki Hydra Active Technology atau yang biasa kita sebut HA3 Technology, di mana kombinasi tidak hanya hyaluronic acid, tapi juga vitamin B5 dan Korean Fermented Rice Extract. Nah, kombinasi ketiga bahan aktif ini dapat menyerap optimal ke dalam lapisan kulit dan dapat menutrisi dan menghidrasi kulit, sehingga tercapai kulit yang cerah, kenyal, dan glowing. Oke, ngomong-ngomong soal Safi Hydra Glow. Nah, ini aku boleh tahu nggak sih sebenarnya kenapa Safi menciptakan rangkaian yang satu ini? Oke, jadi Safi terus berinovasi dalam menciptakan produk yang berbasis kebutuhan kulit, terutama kulit orang Asia. Dengan terjadinya pandemi seperti saat ini, yang mengharuskan kita memakai masker selama berjam-jam, di bawah ruangan AC selama berjam-jam, dan bahkan menimbulkan stres, itu bisa rentan kulit kita iritasi, kering, dan pecah-pecah. Seperti itu. Nah, Safi memberikan solusi untuk perawatan kulit karena masalah-masalah yang tadi saya sebutkan. Oke, Mbak Ganes, jadi tadi kita udah ngobrolin nih soal teknologi terbaru dari rangkaian terbaru dari Safi. Udah gitu di dalam itu kan memang memiliki Hydra Active 3 Technology gitu. Dan itu tuh aku tuh penasaran sih, dan mungkin teman-teman di rumah juga penasaran. Dari banyak banget produk yang mengandung hyaluronic acid, apa sih sebenarnya yang membedakan teknologi ini? Jadi, Safi Research Institute menciptakan Hydra Active 3 Technology pada Safi Hydra Glow yang di dalam formulasinya menggunakan hyaluronic acid. Nah, yang membedakan kita menggunakan 5 jenis ukuran molekul hyaluronic acid yang unik dan didesain khusus untuk mengoptimalkan proses kelembapan dan hidrasi kulit serta pemeliharaan skin barrier. Nah, apa aja sih 5 tipe HA dalam Safi Hydra Glow? Yang pertama adalah large size hyaluronic acid berukuran 2 juta sampai 2,5 juta Dalton, merupakan molekul HA yang berukuran besar untuk memberikan manfaat dan menjaga kelembapan kulit di bagian terluar kulit. Yang kedua adalah medium size hyaluronic acid berukuran 1,5 sampai 2 juta Dalton, merupakan molekul HA yang berukuran sedang memberikan manfaat dan menjaga kelembapan kulit di bagian kulit luar hingga bagian pertengahan. Selanjutnya, small size hyaluronic acid berukuran 1,3 sampai 1,5 juta Dalton, merupakan molekul HA yang berukuran sedang, memberikan manfaat dan menjaga kelembapan kulit di bagian kulit luar, bagian pertengahan kulit hingga lapisan kulit yang lebih dalam lagi. Selanjutnya, oligo hyaluronic acid yang berukuran 5 sampai 10.000 Dalton, merupakan molekul HA yang berukuran sangat kecil dan dapat berpenetrasi lebih dalam lagi ke lapisan kulit, sehingga memberikan efek optimal produksi HA kulit dan sintetis kolagen, serta juga menjaga kelembapan, elastisitas, dan fungsi barrier kulit. Lalu ada adhesive hyaluronic acid yang merupakan molekul HA bermuatan positif yang memiliki kemampuan berikatan kuat dengan struktur kulit, sehingga memberikan efek melembabkan yang lebih lama. Hydra Active 3 Technology pada Safi Hydra Glow juga mengkombinasikan bahan aktif terbaik lainnya seperti niacinamide, vitamin B5, dan fermented rice extract yang dapat memberikan banyak manfaat untuk kulit, yaitu menjaga kelembapan optimal dalam lapisan kulit, memperkuat lapisan dermis dengan membantu memicu pembentukan elastin dan kolagen, menutrisi sel kulit dan memberi kelembapan pada setiap lapisan kulit, menghidrasi kulit agar terhindar dari transepidermal water loss atau TEWL, dan meratakan tone warna kulit dengan menghambat transfer melanosom ke keratinosit. Jadi, fungsi Safi Hydra Glow sangat komprehensif dan lengkap untuk permasalahan kulit yang dehidrasi.
Oke, thank you banget explanation-nya Mbak Gandes. Jadi aku tuh mau nanya satu lagi nih, kan ini tuh udah melalui, pasti aku yakin banget ini melalui proses yang luar biasa banget sampai akhirnya Safi Hydra Glow ini tuh keluar nih rangkaiannya. Aku boleh nggak sih diceritain sedikit tentang gimana sih proses risetnya, mungkin penelitiannya dan segala macam sampai akhirnya Safi Hydra Glow ini sampai ke tangan konsumen. Kemudian aku juga penasaran banget kalau dari satu rangkaian pasti produknya banyak kan. Nah, aku pengen tahu produk unggulannya tuh yang mana sih supaya kalau ada yang mau cobain, kayaknya aku pengen langsung cobain yang ini. Jadi, seluruh produk Safi Hydra Glow dikembangkan dengan sungguh-sungguh, teruji dan bersertifikasi. Jadi, seluruh produk Safi Hydra Glow ini bagus untuk kulit ya. Nah, karena seluruh produknya ini dikembangkan oleh para ilmuwan di Safi Research Institute melalui rangkaian riset serta uji baik in vitro maupun in vivo. Jadi, produk unggulan dari Safi Hydra Glow adalah Hydrating Water Bank Serum nih. Dengan Hydra Active 3 Technology dan mengandung 250 kali hyaluronic acid serta 5% niacinamide dan 5% vitamin B5, Safi Hydra Glow Water Bank Serum juga teruji secara saintifik nih. Pertama, untuk memelihara skin barrier hingga 120% setelah penggunaan, menyejukkan kulit kemerahan hingga 190%, dan juga teruji secara klinis 100% menghidrasi kulit. Wah, lumayan banget ya, maksudnya bukan lumayan lagi sih, itu bener-bener kayak hasil penelitiannya tuh wow banget gitu, bisa meningkatkan sampai lebih dari 100%. Ada keunggulan lainnya lagi nggak sih Mbak dari rangkaian ini tuh? Oke, jadi rangkaian Safi Hydra Glow juga memiliki keunggulan, yaitu diformulasikan tanpa menggunakan alkohol, tanpa paraben, pewarna, juga tidak melakukan animal testing, non-comedogenic formula, serta tidak menggunakan bahan yang diturunkan dari hewan, dan tentunya halal, natural, dan teruji. Oke Mbak Gandes, thank you banget penjelasannya detail banget. Tapi sekarang aku punya permintaan karena waktu itu aku udah sempet ke Malaysia kan, ke Safi Research Institute di sana. Dan sekarang pertama kali nih mengunjungi di sini dan aku pengen lihat-lihat gitu, pengen lihat produknya sekaligus mungkin muter-muterin kantor Safi juga gitu, pengen lihat seperti apa sih yang ada di sini. Boleh nggak? Boleh dong. Yuk, kita ke sana. Oke. Nah, Kak Arinda, kalau penasaran nih sama produk-produknya Safi, ini kita udah siapin nih beberapa produk Safi yang kita display. Nah, ini salah satunya Safi Hydra Glow yang memang baru kita keluarkan, kita luncurkan. Oke, berarti ini the whole range ya? Lengkap semua rangkaian dari Safi Hydra Glow. Tapi nggak cuma segini kan produk-produknya Safi? Enggak, ini hanya sebagian besar aja yang memang udah kita pasarkan. Oke, nah berarti tadi kalau hero produknya itu adalah yang serum? Serum berarti Safi ini ya? Hydrating Water Bank Serum. Oke. Boleh dicoba. Mari kita coba ya, apakah cerita-ceritamu betul. Oke, jadi teksturnya ringan banget, tuh mudah menyerap dalam kulit dan langsung terasa terhidrasi kulitnya. Oh oke, aku sih ngerasa ini adem sih, bener-bener feel-nya adem. Terus kayak enak gitu, dia bikin halus kulit banget langsung gitu kali. Karena mungkin dia ada ukuran molekul dari si hyaluronic acidnya beda-beda, jadi dia menyentuh berbagai macam permukaan yang berbeda-beda juga gitu ya. Menarik, langsung adem. Kemudian enaknya ini langsung di pair sama moisturizer atau hydrating water lock mist dulu atau apa? Jadi setelah pakai serum, biasanya kita pakai krim ya untuk lebih menghidrasi lagi. Nah, Safi Hydra Glow ini punya hydrating water drop moisturizer nih Kak, boleh dicoba. Teksturnya itu unik banget. Jadi kenapa namanya water drop? Karena setelah digunakan dia awalnya agak krim, itu bisa menjadi titik-titik air gitu. Serius? Iya, jadi lebih mudah menyerap dalam kulit sampai lapisan kulit yang dulu paling sebentar. boleh. Aku coba. Dia akan berubah gitu jadinya. Iya, boleh diratakan, nanti dia akan teksturnya seperti air. Oh iya. Gitu. Oh iya bener. Iya. Nah, water drop moisturizer ini dari Safi Hydra Glow dia bisa 280% memoisturize gitu. 280% dia nge-boost hydration di kulit gitu ya? Iya. Wow, nice. Tapi ini banget sih, perubahan teksturnya menarik banget sih menurut aku gitu. Jadi dia tadinya moisturizer yang rada velvety gitu, terus tiba-tiba begitu
aplikasi ini tuh langsung dia berubah jadi kayak air. Oke, Mbak Ganes, jadi aku mau nanya nih, ini teman-teman di rumah juga pasti banyak banget yang mempertanyakan ini gitu. Safi ini kan terkenal halal natural teruji gitu kan, dan aku juga pengen tahu karena cukup banyak juga brand-brand yang klaim bahwa dia halal. Tapi aku yakin banget nih Safi halal dan teruji ya kan gitu, dan aku boleh nggak sih dijelasin sedikit tentang sertifikasi halal yang dimiliki Safi itu seperti apa, dan gimana sebenarnya Safi itu selalu berkomitmen untuk menghadirkan produk-produk yang halal gitu. Ada cerita nggak sih atau ada kayak hal yang bisa meyakinkan nih orang-orang, oke, kalau gue beli Safi itu gue yakin produk ini halal dan natural dan juga teruji gitu. Oke, jadi Safi terus berkomitmen untuk menciptakan seluruh produknya di Safi Research Institute yang semuanya sudah tersertifikasi halal, baik dari bahan baku, proses pembuatan, dan segala aspeknya. Nah, seluruh produk Safi juga diproduksi di manufaktur yang telah memiliki sistem jaminan halal nih Kak, dan sudah tersertifikasi oleh Jakim dari Malaysia. Nah, tidak hanya itu, tentunya Safi seluruh produknya juga sudah tersertifikasi halal MUI, jadi double certification. Yes, jadi udah kayak ya udahlah nggak perlu dilakuin lagi gitu ya sebenarnya, karena udah sertifikasi itu udah double gitu. Jadi benar-benar kalau teman-teman cari produk-produk yang halal, udah pasti tutup mata ini udah pasti halal gitu. Oke, Mbak Yandes, terima kasih banyak sudah dijelasin satu persatu, udah boleh cobain, terus tadi juga udah jelasin super detail gitu mengenai kelebihan dari Safi Hydra Glow ini. Kemudian juga aku udah diajakin jalan-jalan, jadi thank you so much gitu udah membawa aku melihat produk-produk terbarunya Safi. Mudah-mudahan teman-teman tadi yang udah bertanya, FD members yang udah bertanya atau punya permasalahan yang sama gitu deh, kulit dehidrasi, skin barrier melemah, terus udah gitu pas pandemik mengalami skin demic gitu kan, mudah-mudahan bisa mencoba produk barunya Safi ini dan mendapatkan solusi yang terbaik gitu ya untuk kulitnya supaya menjadi jauh lebih sehat lagi, lebih lembab dan juga pasti glowing karena Hydra Glow gitu kan. Oke, thank you banget ya Mbak, aku udah ditemenin hari ini. Mudah-mudahan banyak teman-teman di rumah juga yang mendapatkan knowledge baru dari investigasi aku hari ini. Terima kasih juga untuk semua tim FD yang udah main-main ke Safi Research Institute. Aku tunggu lagi kunjungan selanjutnya ya. Oke, berarti akan ada kejutan lainnya? Iya. Oke, nanti ditungguin undangannya. Mudah-mudahan kita bisa main lagi ke sini dan nanya-nanya soal banyak hal yang akan dikasih kejutan-kejutan lainnya sama Safi. Thank you ya, thank you. Oke, jadi tadi kita udah dengerin penjelasan yang cukup detail gitu mengenai kandungan hyaluronic acid yang terdapat di dalam Hydra Active 3 Technology yang dimiliki sama produk Safi yang terbaru gitu. Jadi buat teman-teman nih kalau misalnya masih bertanya-tanya, kira-kira kalau kulit aku dehidrasi, kulit aku kering, apa sih yang mesti dipakai gitu. Ternyata memang hyaluronic acid itu sudah proven gitu untuk bisa membantu membuat kulit kita menjadi lebih sehat, skin barrier lebih terjaga, kemudian juga bisa meningkatkan hidrasi pada kulit kita. Nah, kalau masih bingung produk apa aja sih yang mesti kita cari, terus hyaluronic acid semacam apa sih yang mesti kita lihat gitu detailnya di dalam sebuah produk, kalian bisa cek rangkaian dari Hydra Glow-nya Safi yang emang kandungan hyaluronic acidnya itu seperti tadi kita udah jelasin tuh udah pasti teruji gitu kan, dan efikasinya juga udah melewati riset yang luar biasa banget. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi soal kualitas dari produk sendiri.